Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Edi Saputra. It's student number ID 234-11145. I'm from management class 23 DX, and this video is for the digital business management course. Today I'm going to explain both customer experience and service design, two important concepts that help business grow and build long-term relationship with their customer. Let's begin. Pertama, pengertian customer experience. Customer experience atau sering disingkat CX adalah kesan dan perasaan pelanggan terhadap sebuah merek atau perusahaan berdasarkan seluruh interaksi mereka, mulai dari pertama kali mengenal produk, saat membeli, menggunakan, hingga layanan purna jual. Jadi, bukan hanya soal kualitas produk, tetapi juga bagaimana pelanggan merasa saat berinteraksi dengan bisnis kita. Contohnya nih, jika kamu memesan makanan lewat aplikasi, pengalaman kamu dimulai dari kemudahan mencari menu, kecepatan respon, proses pembayaran, hingga makanan dikemas dan dikirim. Semua itu membentuk customer experience. Kedua, mengapa customer experience itu penting? Customer experience yang baik dapat meningkatkan loyalitas pelanggan. Itu yang pertama, pelanggan akan lebih sering membeli kembali. Kedua, membangun citra positif mereka, atau membangun citra positif merek. Pelanggan akan merekomendasikan ke orang lain. Ketiga, mengurangi churn rate atau tingkat pelanggan yang berhenti menggunakan produk. Kayak pelanggan yang udah gitu, kalau udah beli produk kita sekedar tahu dan penasaran doang karena produk kita tuh kurang bervalue atau kurang berkualitas. Keempat, membedakan bisnis dan kompetitor. Menurut beberapa survei bisnis modern, 86% pelanggan bersedia membayar lebih hanya untuk pengalaman yang lebih baik. Jadi, bukan sekedar tambahan, tapi strategi utama bisnis digital. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi customer experience. Beberapa faktor penting antara lain. Pertama, kemudahan isi atau seberapa mudah pelanggan melakukan transaksi atau menemukan informasi. Kedua, konsistensi. Apakah pelayanan sama baiknya di semua saluran offline dan online? Ketiga, responsivitas. Kecepatan dalam menjawab pertanyaan atau menyelesaikan masalah. Keempat, personalisasi atau personalization. Layanan disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi pelanggan. Misalnya nih, platform seperti Tokopedia atau Shopee mempersonalisasi rekomendasi produk sesuai riwayat pencarian pengguna. Ini contoh penerapan CX yang kuat. Selanjutnya, pengertian service design. Sekarang kita masuk ke service design. Service design adalah proses merancang dan mengatur elemen-elemen lainnya seperti orang, proses, teknologi, dan lingkungan untuk memastikan pelanggan mendapatkan pengalaman yang terbaik dan paling efisien. Tujuan service design juga adalah untuk membuat layanan yang berguna, mudah digunakan, dan memuaskan. Sederhananya, customer experience adalah hasil yang dirasakan pelanggan, sementara service design adalah cara kita menciptakan hasil itu. Lanjut ke prinsip-prinsip service design. Ada 5
prinsip utama dalam service design. Pertama, user-centered. User-centered berfokus pada kebutuhan pengguna atau pelanggan. CO creation melibatkan berbagai pihak termasuk pelanggan dalam proses desain. Kemudian sequencing atau memahami perjalanan pelanggan dari awal hingga akhir, atau juga customer journey. Evidencing membuat layanan terasa nyata melalui bukti fisik seperti desain antarmuka, kemasan, dan ruang layanan. Kelima, holistic, melihat keseluruhan sistem layanan, bukan hanya satu bagian. Selanjutnya, hubungan antara customer experience dan service design. Tentu ada hubungannya antara customer experience dan service design, karena keduanya itu saling berkaitan erat. Pertama, service design adalah proses menciptakan sistem dan struktur layanan. Sedangkan customer experience adalah hasil yang dirasakan pelanggan dari sistem tersebut. Contohnya, jika sebuah restoran menggunakan service design untuk pemesanan dengan aplikasi digital, maka hasilnya adalah customer experience yang lebih cepat, nyaman, dan memuaskan. Contoh penerapannya di dunia nyata. Pertama itu bisa dari Gojek perancang service design yang efisien dan menggabungkan berbagai layanan dalam satu aplikasi, yaitu transportasi, makanan, pembayaran, hingga kirim barang. Hasilnya, pelanggan dapat pengalaman yang mudah, cepat, dan lengkap. Selanjutnya, Starbucks. Starbucks menerapkan konsep CX melalui personalisasi seperti nama pelanggan di cup musik di kafe, hingga aplikasi loyalty point. Semua ini meningkatkan emosional connecting antara pelanggan dan merek. Selanjutnya bank digital. Bank digital seperti Genius atau Livin by Mandiri mendesain antarmuka yang sederhana dan mudah digunakan, menciptakan customer experience yang efisien tanpa perlu datang ke cabang. Terakhir yaitu kesimpulan. Nah, dari pembahasan tadi kita bisa simpulkan customer experience adalah hasil dari seluruh interaksi pelanggan dengan bisnis. Service design adalah cara bisnis menciptakan pengalaman tersebut secara terencana. Keduanya saling mendukung untuk menciptakan layanan yang efektif, efisien, dan menyenangkan bagi pelanggan. Dalam era bisnis digital, memahami dan menerapkan kedua konsep ini menjadi kunci utama dalam memenangkan persaingan pasar. Baik, mungkin itu saja pemaparan materi yang bisa saya sampaikan kali ini. Saya tutup. That's all for my presentation about customer experience and service design. I hope this explanation helps you understand how important it is to design good service that create meaningful experience for customers. Thank you for watching. Once again, my name is Edi Saputra. In my NPM atau student number ID 2341114 from Management Class 23 DX Digital Business Management course. See you in the next presentation. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.